Berdiri sejak tahun 1995, Yayasan Karya Salemba 4 memberikan beasiswa perguruan tinggi negeri kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Sampai tahun 2019, tercatat ada 15.000 mahasiswa yang telah dibantu dan bisa mengenyam bangku perkuliahan di seluruh Indonesia. Kepada KSE, kepada pengurus, founder, pada keluarga besar KSE, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini pada saya. Kalau untuk nilai-nilai kehidupan sih lebih kerasa kekeluargaan, saling menghargai, karena di KSE kita menghargai yang namanya keberagaman. Saya ingin adik-adik saya juga merasakan bagaimana berkembang di KSE dan bagaimana manfaat-manfaat sharing, networking, dan developing yang sudah saya dapatkan. Bapak mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, kalau yang namanya beasiswa itu kebanyakan yang kita dengar adalah beasiswa untuk mereka yang pintar nih, atau beasiswa untuk mereka yang pintar tapi kurang secara finansial. Tapi ini kan berbeda, beasiswa diberikan tapi untuk mereka yang kurang secara finansial. Alasannya apa sih Pak? Jadi pada waktu kegiatan ini berawal ya, tahun 95, Karya Salemba 4 atau kami menyebutnya sekarang KSE, itu memang dulu itu pada waktu kami kuliah gitu ya, itu banyak yang teman-teman yang DO di UI pada waktu itu, Fakultas Ekonomi UI, adalah teman-teman kami yang berasal dari daerah gitu. Jadi udah susah payah ya menuju UI, menembus UI. Kemudian karena keterbatasan biaya, karena mereka tidak mampu secara ekonomi dan mungkin juga shock di kota besar, kemudian mereka beberapa itu DO gitu ya. Jadi kenapa beasiswa ini ya, tujuannya adalah membantu ya para mahasiswa yang sudah berhasil menembus ke sekolah negeri begitu, supaya bisa survive. Ya, maka kami pokoknya nggak ngelihat mengenai angka, tapi lebih kepada kebutuhan ekonomi gitu. Dengan harapan bahwa setelah menerima beasiswa, kemudian ya angkanya bisa bertahan, angkanya bisa lebih bagus begitu. Harapannya seperti itu. Oke, lalu Pak tadi sempat disinggung sedikit ada 8 orang founder. Mungkin bisa diceritakan pada saat itu seperti apa sih ceritanya 8 orang ini bersama-sama memutuskan untuk membuat KSE, Pak? Ya, jadi kegiatan ini berawal sekitar tahun 95, ya, dan 95 itu berarti mungkin kalau saya berarti mungkin baru 6 tahun bekerja, ya. Pada waktu itu hanya bisa memberikan beasiswa kepada 3 orang. Ya. Baru 3 orang? Pada waktu itu hanya kepada 3 orang mahasiswa, ya sesuai dengan ya uang gaji kami pada waktu itulah. Gitu. Kemampuannya masing-masing gitu ya Pak ya? Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian 3 orang itu meningkat jadi 5 orang, kemudian 5 orang itu kemudian menjadi 30 orang, gitu ya. Kemudian menjadi 50 orang, kemudian tahun 98 kami bikin yayasan. Dengan bikin yayasan maka bisa lakukan fundraising yang lebih bertanggung jawab, begitu. Dan kami pernah bisa memberikan beasiswa dalam tahun yang sedang berjalan itu sampai 3.500 mahasiswa. Wow, sebanyak itu Pak? Ya. Dan kalau tahun yang saat ini, tahun 2019, 1.600-an. Ya. Oh, ada 1.600 penerima beasiswa ya? Dan itu di perguruan tinggi negeri ya? 34 universitas negeri. Yang dulu berawal hanya satu fakultas di UI. Ekonomi sekarang, ya kebetulan ya. Sekarang di 34 universitas negeri dari Sabang sampai Papua. Wow. Dari Aceh sampai Papua. Dan itu fakultasnya semua berbeda-beda, tidak hanya ekonomi? Beragam fakultas, ada fakultas keperawatan, ada fakultas sastra, ada fakultas hukum, fakultas teknik.
Selain memberikan beasiswa reguler, unggul, dan skripsi, Yayasan Karya Salemba 4 memberikan berbagai pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan soft skill lainnya. Juga program teknologi for innovation dan kesempatan berwirausaha. Namun tidak semua penerima beasiswa otomatis menerimanya. Rata-rata 60-70% dari total mahasiswa penerima beasiswa yang berhak mengikuti beragam program tersebut setelah mereka lolos kualifikasi tertentu. Kita biasanya kalau memang anaknya tertib administrasi gitu ya, artinya ya semua hal yang menyangkut pelaporan nilai, pelaporan penggunaan dana, itu semua harus tertib administrasi di kita gitu. Jadi kalau nggak tertib kita kasih peringatan, ya kalau masih terus nggak tertib ya kita keluarkan. Oke, lalu Pak, sebenarnya untuk visi misinya sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih detail sebenarnya apa, Pak? Jadi kami ingin bahwa Indonesia ini bisa maju karena sumber daya manusia. Betul. Dan Indonesia ini Indonesia yang beragam, bisa selalu rukun, ya. Karena nggak mungkin negara ini bisa maju kalau masyarakatnya itu bertempur, ya, saling menjelekkan, saling benci satu sama lain, antar suku dan agama, ras dan sebagainya, sehingga kami sangat mengedepankan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau dulu-dulunya kami anggap bahwa Indonesia ini sudah pasti Bhinneka Tunggal Ika, tapi ternyata kita nggak bisa mengasumsikan itu diterima semua orang ada, gitu ya. gitu, sehingga dan kami ingin itu Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada di Indonesia, Indonesia yang rukun, sehingga kami dalam 2 tahun terakhir ini dalam wawancara penerimaan selalu kami usaha menggali informasi mengenai rasa nasionalisme dari para penerima. Oke, seperti itu. Pak, tapi sebenarnya pada saat mendirikan yayasan ini sendiri, tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi pada saat itu, Pak? Mungkin mengingat-ingat tahun 95 pada saat itu, baru 4 tahun, 6 tahun kerja gitu. Apa kira-kira tantangannya ketika menjalankan yayasan? Ya dulu nggak punya kantor. Oh, nggak ada kantor sama jadi sekali? Kami memang caranya adalah menerima surat aplikasi, ya, menerima surat aplikasi, kemudian surat aplikasi yang masuk lumayan banyak, ya. Kalau dulu cuma punya funding untuk 5 orang gitu, mungkin surat aplikasi yang masuk bisa sampai 300. Kemudian juga melakukan wawancara, mahasiswa calon penerima juga dilakukan di kampus. Kami lakukan ngurus-ngurus sendiri, gitu ya. Tapi kemudian saya rasa di awal tahun 2000 itu kami udah punya kantor, ya, masih nyewa. Saya rasa 2 kali pindah kantor, ya. Dan ini mungkin kantor ketiga atau kantor keempat ini. Maksudnya ya setelah pindah-pindah ya. Dan di kantor ini di daerah Kemang. Ini juga ada pengurus yang berbaik hati untuk menyumbangkan sebagian dari bangunannya untuk menjadi kantor. Jadi kantor KSE sudah 6 tahun saya rasa kami di sini. UNJ bermitra dengan KSE itu sejak 2013 sudah mempunyai sekitar 81 mahasiswa yang tembus beasiswanya. Ini benar-benar kerjasama yang bagus sekali, menumbuhkan spesialisasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai jiwa entrepreneurship dan ingin mendapatkan beasiswa. Pendapat saya tentang KSE ini sangat baik untuk memotivasi para mahasiswa yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship untuk mengembangkan ide-idenya. Karena
nggak hanya mereka belajar di kampus aja, tapi dengan KSE ini mereka mendapatkan networking, mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari soft skill atau pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni KSE yang ada, sehingga akan bisa menumbuhkan semangat kewirausahaan yang mungkin akan menjadi masa depan mereka. Lalu Pak, untuk tolak ukur keberhasilannya sendiri bagaimana selama ini yang dilakukan? Apakah mungkin dari jumlah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa atau seperti apa? Jadi kami menawarkan kepada teman-teman penerima itu bukan cuma dana beasiswa, ya, tapi yang lebih utama adalah mengenai sharing dan networking, ya kan? Nah, sudah punya networking, kemudian saya lakukan sharing, gitu. Jadi banyak minat untuk ikut KSE karena teman-teman mahasiswa ini melihat bahwa mereka bisa dapatkan berbagai pelatihan, baik itu pelatihan dari para donatur korporasi, ya. Jadi kami mungkin ada donatur korporasi lebih dari 20, ya. Mungkin sampai 30 donatur korporasi. Mereka melakukan sharing mengenai korporasinya atau mengenai program-program leadership yang lain. Dan kemudian kami sekarang sudah ada alumni, karena penerima beasiswa KSE ini sekarang akumulasinya sudah ada 15.000 orang. Alasan saya kenapa saya mendatangi camp ini, karena yang pertama saya mau banyak gali pembelajaran baru, karena kebetulan di camp ini KSE itu mendatangkan banyak narasumber-narasumber hebat yang mempunyai background-background yang berbeda, dan juga jam terbang mereka itu sangat-sangat banyak. Dan juga di camp ini, karena saya kebetulan fakultas hukum, saya nggak belajar yang namanya itu ilmu komunikasi efektif seperti apa sih. Tapi di camp ini tuh diajarin bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita menyampaikan informasi secara to the point, dan juga kita bisa belajar bagaimana yang namanya kita kalau bisa bernegosiasi sama orang. Saya juga merasa sangat excited sekali ketemu pada pemateri yang kemarin kita diajarkan tentang wawasan kebangsaan, tentang mengelola finansial, tentang mentalitas diri dan lain sebagainya, yang menurut saya itu sangat sulit sekali buat didapatkan di dalam kampus. Sehingga dengan mengikuti camp ini kita mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat keren banget. Lalu Pak, sebenarnya ada nggak mungkin nilai-nilai yang selalu diberikan, selalu disampaikan begitu kepada teman-teman mahasiswa yang penerima beasiswa dari KSE? Tadi ya, bahwa kami motonya itu sharing, networking, developing, ya. Bahwa networking penting sekali, ya kan. Dan mendevelop diri sendiri dan mendevelop kawan-kawan sekitar, ya, itu juga penting sekali, begitu. Dan terutama adalah Indonesia yang harus rukun. Itu harus paham bahwa negeri ini didirikan dengan dimulai adanya kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemudian 17 Agustus 1945, itu memang didirikan berawal dari keyakinan bahwa Indonesia ini memang harus bersatu. Dan nilai-nilai itu ternyata kalau kita tidak terus tanamkan, ternyata itu bisa pudar, gitu. Hanya bisa rukun kalau kita paham bahwa negeri ini memang beragam, tapi harus bersatu. Karena pada waktu didirikan, itu memang adanya kesadaran bahwa negeri ini berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai adat istiadat, kemudian bersatu, ya. Kemudian membentuk negara ini. Jadi kalau paham kesadaran tentang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terus diingatkan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, maka negara kita ini ya bisa tidak Indonesia lagi.
Dari awal saya masuk, kemudian saya ikut pelatihan, bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, saya meyakini bahwa Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam suku, agama, bahasa. Dan di KSE, identitas itu semua seolah hilang. Kita satu, kita Indonesia. Jadi nilai yang paling saya rasakan, paling kena itu adalah kekeluargaannya di KSE. Jadi kita sangat saling menghargai, saling menyayangi, saling peduli terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap masyarakat sekitar, terhadap adik-adik kita di sekitar kita. Di KSE saya juga merasakan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya sadar bahwa Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam, dari Aceh sampai Papua. Itu saya punya kenalan, saya punya teman, saya punya jejaring di sana. Bapak ini berarti ke-8 orang founders semuanya jadi ketua berarti, Pak? Ya, jadi ini foundernya ada 8. Tadi ini Bapak yang ini nih. Tadi saya sampaikan bahwa memang kebetulan ini 8 ini adalah teman-teman di Fakultas Ekonomi UI angkatan tahun 84. Betul. Ya, jadi dulu kami gantian nih jadi ketua. Saya pernah jadi ketua, maksudnya yang jalanin sehari-hari. Satria Adi pernah jadi ketua, Pak Tatang pernah jadi ketua, Pak Laksono pernah jadi ketua, Pak Basya pernah jadi ketua, gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa kami kan harus supaya sustainable harus ada regenerasi. Betul. Gitu kan. Jadi dibukalah kemudian kepengurusan kepada berbagai universitas lain dan juga kepada berbagai angkatan lain gitu. Nah, jadi harus dapat giliran juga yang pengurus-pengurus baru untuk jadi ketua. Jadi sekarang ketuanya yang setelah generasi ini nih, akhirnya bergeser ke sana ya? Ke Pak Arifana ini. Pak Arifana ini lulusan dari luar negeri, lulusan dari Amerika, kemudian berminat join KSE. Nah, kemudian dia kebagian jadi ketua tahun 2015 sampai 2018. Nah, kemudian udah sekarang dia masuk ke pembina, kemudian sekarang salah satu pengurus kami juga minta kesediaannya untuk jadi ketua. Jadi sekarang ketua yang sekarang sejak tahun 2018 Pak Marsangap Tambah. Kami sudah sampaikan ke teman-teman alumni bahwa mereka lah yang nantinya menjadi ketua KSE gitu ya kan. Kalau generasi ini udah pada tua-tua gitu kan, maka yang teman-teman alumni lah yang menjadi ketua KSE begitu. Jadi pelatihan itu untuk leadership, untuk mahasiswa, dan kebetulan pesertanya itu dari 5 PTN di Jabodetabek, yaitu ada UI, IPB, UNJ, UIN Jakarta, dan ada Untirta. Gitu. Jadi nanti di situ kita berharap untuk pelatihan si mahasiswanya itu akan mendapatkan pelatihan leadership, kepemimpinan, lebih disiplin, terus kemudian bisa lebih cinta tanah air dan bangsa. Yang ingin saya sampaikan untuk KSE tentunya yang pertama rasa ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Karya Salemba 4 tentunya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai saya mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat tentunya. Yang kedua, saya berharap KSE kedepannya sukses dengan tujuan-tujuannya yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Dan sukses untuk KSE. Bapak Mirza, kalau sampai saat ini berarti kira-kira 24 tahun ya? KSE ini sudah berdiri begitu, tentunya bisa sustain selama ini. Bagaimana sih caranya yang dilakukan begitu secara finansial sendiri? Apakah memang dari dana pribadi ataupun memang ada dari donatur-donatur lain? Ya, jadi satu, kepengurusan harus sustainable, ya, sehingga kami yang dulunya hanya Fakultas
lulusan Fakultas Ekonomi Angkatan 84, kami membuka diri. Sekarang pengurusnya sudah beragam universitas, beberapa teman-teman dari lulusan luar negeri gitu, dan berbagai angkatan ya. Kedua, para penerima sekarang sudah membuat paguyuban penerima. Jadi di 34 universitas itu sudah ada paguyuban. Mereka membentuk tunas tabungan untuk anak bangsa. Jadi ini memancing untuk supaya ya tentunya inginnya kan para penerima beasiswa ini dulu mereka menikmati beasiswa, mereka juga nantinya bisa menjadi donor gitu kan. Jadi karena kan orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak, betul nggak? Pastinya ya dong. kan, ya kan. Jadi kalau sebagai dulunya penerima beasiswa, kemudian sekarang bisa memberikan beasiswa, saya rasa kan di dunia hidup yang bermanfaat dan mudah-mudahan untuk di akhirat juga bisa dapatkan pahala kan begitu. Oke, seperti itu. Pak Aluf, untuk rencana ke depan nanti seperti apa? Mungkin rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dari KSE? Rencana jangka panjang kami belum bisa mencapai itu ya 10.000 mahasiswa per tahun ya. Jadi tapi bagus. Kalau sesuatu yang belum tercapai itu menjadi mimpi kan. Iya. Sesuatu yang harus dikejar gitu ya, Pak ya. Mimpi menjadi sesuatu yang harus dikejar ya kan, sehingga kami tentunya dari sisi organisasi kami harus rapih, kami harus transparan, kami harus bertanggung jawab ya, dan tentu juga kami harus lebih agresif untuk berkomunikasi dengan para prospektif donor ya, supaya bisa fundingnya lebih besar, supaya bisa mencapai bisa memberikan beasiswa lebih banyak. Karena yang minta beasiswa banyak sekali. Banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali ya. Memang negara, alhamdulillah negara sudah punya misalnya sekarang LPDP untuk mengirim ke luar negeri ya. Negara sudah punya bidik misi ya untuk di dalam negeri ya. Tapi itu nggak cukup gitu ya. Kita ada juga lihat teman-teman korporasi memberikan beasiswa ya. Tapi Indonesia ini penduduk 250 juta orang. Ya, dan penduduk yang masih kurang secara ekonomi itu masih besar sekali, sehingga memang kami mengajak ya bukan hanya KSE tapi juga para individu, para korporasi untuk bersama-sama kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan salah satu caranya adalah memberikan beasiswa. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk masa depan bangsa yang cerah. Dengan semangat sharing, networking, dan juga developing, setidaknya dalam 24 tahun terakhir ini, sudah ada 15.000 alumni Yayasan Karya Salemba 4 yang siap menjadi pemimpin bangsa. Demikian Filantropi edisi kali ini, saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.